Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan perayaan Hari Paskah melalui kanal YouTube ini. Saya selaku ketua panitia dari acara ini ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap semua pihak yang sudah berkontribusi sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Yohanes Ngarbi selaku pembina dari Rohani Kristen Semansa yang telah membantu kami dalam menyiapkan acara ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada pihak GBI PCW yang telah bersedia meminjamkan tempat ini untuk kami gunakan. Tak lupa, saya berterima kasih kepada semua panitia Paskah 2021 dan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menyiapkan acara ini. Saya selaku ketua panitia mewakili Rohani Kristen Semansa ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perilaku yang mungkin dapat menyinggung hati. Akhir kata, kiranya kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini dapat membekas di hati kita, agar kita dapat selalu mengenangnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, selamat sore, dan shalom. Oke, puji nama Tuhan. Shalom teman semuanya. Shalom. Selamat datang di ibadah Paskah Roh Kristus 2021. Gimana kabar teman-teman di rumah semuanya? Aku percaya kabar kalian semua luar biasa karena hari ini adalah hari yang spesial. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebentar kita sebelum mulai kita mau satukan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami bisa sama-sama mengikuti ibadah Paskah Roh Kristus kita pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak saling bertemu Tuhan, kami percaya sukacita Paskah-Mu Tuhan tercurah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Bisa lambaikan tangannya, bisa sorongan. Dia sungguh baik. Dia mati bagi
Halo semua, namaku Hiskia. Kalian pasti udah kenal sama aku kan? Sekarang aku udah lulus kuliah loh. Dan sekarang aku udah bekerja di perusahaan ternama di Purwokerto. Awalnya semua perusahaan menolakku karena aku sudah pernah memakai narkoba. Aku ditolak ke sana, ke sini. Aku hampir putus asa. Pada hari itu, aku melamar ke beberapa perusahaan dan melakukan wawancara. Cari kerja di mana lagi ya? Mana ada sore, belum makan. Hari apa ini? Coba cek email ah. Kok belum ada yang masuk sih? Aku menunggu kabar dari perusahaan itu. Sudah berhari-hari aku menunggu jawaban dari Ayo mereka. dong, masuk dong. Tetapi tidak ada satupun yang datang. Kenapa ya Tuhan? Sampai hari ini belum dapat pekerjaan. Doa udah, usaha udah. Apa coba yang kurang? Aku sangat sedih dan sampai menghela napas panjang. Tapi aku tidak putus asa. Dan aku terus berjuang semampuku dan berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya aku diterima di perusahaan. Akhirnya. Makasih Tuhan. Akhirnya keterima juga. Beneran gak ini? Akhirnya keterima kerja juga. Aku sempat lupa sama Tuhan pada waktu itu. Dan inilah kisahku. Udah jam 10, ada rapat lagi. Mana ya laporan belum selesai? Coba dia aku tanya Hiskia. Katanya kan dia lagi WFH. Hiskia. Aldo. Halo, selamat pagi Pak Aldo. Ada apa ya Pak? Selamat pagi Hiskia. Kamu lagi WFH kan? Saya perlu bantuanmu nih. Iya Pak, saya sedang WFH. Ada yang bisa saya bantu Pak? Jadi gini, saya ada laporan yang harus saya kerjakan, tapi saya ada rapat. Jadi saya minta tolong kamu untuk nyelesain laporan tersebut. Baik Pak, akan saya langsung kerjakan. Tapi kalau boleh saya tahu, laporan tentang apa ya Pak? Jadi laporan yang harus kamu kerjakan itu tentang acara kemarin. Sehubungan kamu penanggung jawab acara kemarin, seharusnya kamu bisa ngerjain laporan tersebut. Oh ya, bisa Pak, baik Pak. Nanti setelah saya kerjakan, akan langsung saya kirim ke email Bapak. Oke, terima kasih Hiskia. Ya baik Pak. Saya tunggu laporannya ya. Kerja.
Setelah aku selesai mengerjakan dan mengirimkan laporan tersebut kepada atasanku, ternyata tidak ada revisi. Aku merasa lega sekali. Ya, selesai. Terima kasih Tuhan. Dulu aku susah banget dapat pekerjaan. Tapi sekarang aku udah bisa dipercaya sama atasanku. Ya, semoga atasanku bisa terus percaya deh dalam setiap pekerjaanku. Aduh, santai. Akhirnya udah gak ada yang bisa direvisi. Gak ada yang perlu direvisi deh. Pekerjaan dan tugas-tugas baru selalu datang terus kepadaku setiap hari. Aku selalu diapresiasi oleh atasanku karena hasil kerjaku yang memuaskan. Saat itu, aku pun langsung menjadi sombong. Aku menganggap semua ini adalah hasil kerja kerasku sendiri dan bukan sama sekali karena karunia Tuhan. Ya, disitulah letak kesalahan terbesarku. Telepon. Halo? Oh iya. Iya santai aja, ntar aku yang ngerjain. Hiskia kan ya? Iya. Gimana kabarnya bro? Baik. Dilihat-lihat lu sekarang sukses banget nih ya? Iyalah, gak kelihatan apa. Tapi, bentar. By the way, kamu siapa ya? Loh, masa lupa sama aku? Aku nih Caca, temen waktu SMA. Sorry, bentar dulu. Bukannya gimana-gimana ya. Tapi, aku gak pernah punya teman bentukannya kayak kamu. Jadi maaf ya. Udahlah. Wah, parah banget sih. Masa lupa sama temen sendiri? Aku menjadi sombong seketika. Aku menjadi lupa teman, lupa Tuhan, bahkan lupa segalanya saat aku sukses. Hingga akhirnya... Hidupku kok sekarang sakit-sakitan. Mana uang udah habis buat berobat, tapi masih gak ada hasilnya. Aduh, laporan dari kemarin aku kirim ke Hiskia, aku nggak dikerja-kerjain. Mana nih anak aneh? Gak pernah masuk lagi, kurang ajar. Terus telepon. Mana sih? Tiba-tiba dering teleponku berbunyi. Aku terkejut. Ternyata dari atasanku. Halo Hiskia, Halo Pak. ini kamu gimana sih? Pekerjaanmu akhir-akhir ini sangat berantakan. Iya, maaf Pak. Kamu juga sering absen loh, kenapa? Saya sakit Pak. Alah alasan.
Bilang aja kalau kamu dengan niat kerja sama saya. Atau kamu dapat tawaran kerja yang lebih baik lagi dari ini. Enggak Pak, saya masih niat kerja kok. Saya juga nggak ada tawaran lain. Oh begitu. Lalu mana buktinya kalau kamu masih niat kerja? Masuk menjarang. Itu yang kamu bilang masih niat kerja. Coba jawab pertanyaan saya. Iya maaf Pak. Udah lah, nggak usah dipikir lagi. Kamu saya pecat. Tapi Pak. Saat itu aku merasa aku adalah orang tersial yang pernah hidup di dunia ini. Aku sakit dan sekarang aku dipecat. Aku menangis terseduh kala itu. Semua kepedihan ini hanya melalui tangisan. Ternyata Tuhan baik banget sama aku. Selama ini aku selalu hidup jauh dari Tuhan. Aku gak mau hidup dalam Tuhan. Aku selalu mengandalkan kekuatanku sendiri. Ampuni aku Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saat ini saya hadir di tempat ini Tuhan untuk minta ampun atas segala dosa dan perbuatan saya Tuhan. Saya minta maaf Tuhan. Selama ini saya melupakan Engkau Tuhan. Saya hidup jauh darimu Tuhan. Saya merasa saya hidup sendirian dengan kekuatan saya sendiri Tuhan. Tapi ternyata Engkau masih mau mengampuniku Tuhan. Engkau mau berkorban untuk menebus semua dosa-dosaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas segala pengorbanan. Kiranya Kau berkati kehidupanku selanjutnya Tuhan. Amin. Dan itulah akhir dari kisahku. Aku berterima kasih kepada Tuhan yang masih mau memberiku kesempatan untuk berubah. Mulai saat ini, aku akan kembali berserah kepadamu. Aku akan kembali percaya kepada pengertianmu. Dan aku tidak akan bersandar kepada pengertianku sendiri. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan padaku. Terima kasih karena Kau telah menyediakan segalanya untukku yang aku butuhkan. Dan untuk yang kedua kalinya, aku percaya akan kuasa-Mu. Aku tidak akan pernah lagi hidup di luar tutur kata-Mu.
Salam damai sejahtera Allah. Saya ucapkan shalom pada kita semua. Saya berterima kasih kepada pembina Rokris di SMA 1 yang telah memberikan saya kesempatan dan mengizinkan untuk berbagi mengenai Paskah di hari ini. Dan juga kepada setiap pengurus Rokris, saya mengucapkan juga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada Tuhan. Nah, saya diberikan judul In Jesus We Are Alive, dan ayatnya diambil dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Paulus dalam kitabnya Galatia atau kepada surat kepada Galatia, dia menuliskan bahwa hidupnya bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, atau hidupnya bukan lagi hidup karena dirinya sendiri, tetapi karena Kristus yang telah hidup dalam hidupnya. Dan apa yang sekarang dia hidupi di dalam daging, itu karena iman dia atau kepercayaan dia kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi dia dan menyerahkan nyawanya untuk dia. Katanya seperti itu. Nah, tepat di momen Paskah kali ini, memang betul bahwa kita menyadari kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup dan bernafas, itu semua karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan dan juga kasih-Nya kepada kita yang menyertai setiap kehidupan kita, saya dan juga Anda semua. Nah, karena itu tepatlah apa yang dikatakan Paulus bahwa sekarang kita hidup itu bukan karena kita sendiri, tetapi karena Yesus yang telah ada dalam kehidupan kita semua. Kalau hari ini kita bicara tentang Paskah, maka kita kembali mengingat kalau di dalam perjanjian lama, Paskah itu berbicara tentang bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi ceritanya pada waktu itu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, dan singkat cerita, pada waktu bangsa Israel mau keluar, bangsa Mesir melarangnya, dan kemudian sampailah pada tulah yang ke-10 di mana anak sulung bangsa Mesir itu mati, dan bangsa Israel pada waktu itu kemudian diizinkan keluar. Dan itulah momen di mana Paskah, bahwa ada korban yaitu anak sulung yang kemudian mati demi apa? Demi kebebasan bangsa Israel. Nah, kalau hari ini kita merayakan Paskah, itu bukan lagi tentang bicara kemerdekaan dari bangsa Israel, tetapi bahwa 2000 tahun yang lalu kita tahu sendiri Yesus mati di atas kayu salib. Dimulai dari Jumat Agung di mana Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, dan di hari yang ketiga dia bangkit kembali, dia menang atas maut, dia mengalahkan setiap dosa dan juga kelemahan kita, dan setiap dosa dan kesalahan yang dia tanggung di atas kayu salib, membuat kita menjadi orang yang merdeka. Karena apa? Karena kita dibebaskan dari dosa, kita dibenarkan dari dosa, kita dilayakkan, dan kita mengalami kesembuhan, kekuatan karena darah Yesus telah menanggung kita semua. Nah, kalau kita bicara tentang Paskah di atas tentang Yesus yang mati di atas kayu salib, maka pada hari ini kita menyadari kita ini adalah makhluk yang berdosa atau manusia yang berdosa. Tanpa Yesus yang mati di atas kayu salib, maka kita tidak mungkin menerima keselamatan. Roma 3 ayat yang ke-23 mencatat bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, tahukah bahwa kita semua telah jatuh dalam dosa? Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, dosa yang kemudian diturunkan melalui generasi demi generasi. Sampai hari ini kita dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berbicara tentang bobot, itu bicara tentang kualitas, itu bicara tentang sesuatu karakter ilahi yang rusak dalam kehidupan kita. Dan ternyata karena kasih karunialah kita mengalami penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau kita bicara tentang kasih karunia, maka itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Tidak bisa kita tempuh dengan cara apapun. Tidak bisa kita terima dengan apa yang bisa kita kerjakan. Tidak bisa kita dapatkan dengan apa yang mampu kita lakukan. Tapi kalau bicara tentang kasih karunia, itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah pemberian. Karena dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Jadi jelas kalau kita ini menerima keselamatan hari ini, kalau kita menerima kemenangan hari ini, kalau kita menerima berkat hari ini, kalau kita menerima kehidupan hari ini, itu semua karena Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Kita belajar hari ini bahwa tanpa Yesus yang mati di atas kayu salib, maka kita tidak akan menerima keselamatan dan juga kasih karunia kehidupan yang kita nikmati hari ini. Maka teman-teman, kalau ada perayaan yang terbesar yang perlu kita rayakan, kalau ada perayaan yang perlu kita syukuri lebih dari apapun juga, maka itu adalah momen di mana Paskah Yesus mati dan bangkit untuk kita semua. Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, karena tanpa kita mengandalkan Tuhan, tanpa kita menerima kasih karunia, maka kita tidak bisa hidup, tidak bisa menerima apa yang kita nikmati hari ini. Maka kita hari ini nggak bisa lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan telah menanggung hidup kita di atas kayu salib. Yesaya jelas mencatat di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat, dikatakan begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, teman-teman, Yesaya mencatat bahwa dan dia menubuatkan bahwa Yesus mati di kayu salib, menebus kita semua, menyelamatkan kita semua, memberikan kita kesehatan, memberikan kita jaminan, berkat hidup yang diberkati Tuhan. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, saat itulah darahnya tercurah bagi kehidupan kita, dan dia menjadi korban yang sulung yang menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Kalau kita kembali lihat di dalam perjanjian lama, setiap kali atau bangsa Yahudi, setiap kali mereka melakukan dosa dan pelanggaran, maka yang dilakukan adalah mereka membawa lembu domba atau domba yang masih berusia 3 bulan yang tidak bercacat, dan mereka bawa ke dalam bait suci. Untuk apa? Dipersembahkan, disembelih menjadi korban penghapusan dosa. Bagi mereka yang nggak punya domba, maka mereka akan bawa burung perkutut. Bagi mereka yang juga tidak mampu bawa burung perkutut, maka mereka akan bawa tepung. Dan intinya mereka membawa persembahan untuk pengampunan dosa. Tetapi kita hari ini tidak melakukan itu lagi. Kenapa? Karena Yesus telah menjadi yang sulung. Yesus telah menjadi korban untuk kita semua. Maka Yohanes 3 mencatat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kehidupan kita. Bahkan bagi kita yang percaya kepada dia, kita boleh menerima keselamatan karena Yesus mati di kayu salib. Nah, karena itu Tuhan telah menanggung setiap kehidupan kita. Kita nggak lagi perlu melakukan dengan kekuatan kita. Kita nggak perlu lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita nggak perlu lagi mengandalkan apa yang kita mampu untuk hidup di muka bumi ini hari ini. Karena apa? Karena Yesus telah menanggung semua. Baik itu sakit, penyakit, kelemahan kita, dosa dan kesalahan kita. Kita diberikan kebebasan, kita diberikan kehidupan hari ini. Walaupun saya bilang bukan kebebasan yang sembarangan, bukan kemudian kita dibebaskan melakukan dosa, tapi kita telah dibenarkan dan dilayakkan, kita diberikan keselamatan, kita diberikan jaminan keselamatan karena Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Nah, kenapa kita nggak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita? Karena faktanya adalah bahwa kekuatan kita terbatas, Bapak Saudara. Teman-temanku sekalian, kita perlu menyadari bahwa kita punya kekuatan terbatas. Pandemi 1 tahun ini menunjukkan kepada kita bahwa tanpa Tuhan yang menyertai, maka kita punya kemampuan yang terbatas. Kita punya pengetahuan yang terbatas. Ahli-ahli mengungkapkan banyak
banyak kejadian yang tidak bisa dibendung. Bahkan pandemi ini menjadi epidemi di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang tidak terkena COVID-19. Semua terkena. Semua ilmuwan kebingungan pada awalnya bagaimana ini semua bisa terjadi. Dan berbagai macam teori, berbagai macam cara ditempuh. Untuk apa? Hanya untuk menyelesaikan sebuah pandemi yang kita tidak tahu asalnya dari mana. Yang menarik, ini menjadi sebuah perhatian kita bahwa hari-hari ini tanpa Tuhan yang menyertai, maka kemampuan kita terbatas, kekuatan kita pun terbatas. Ada satu hal yang menarik hati saya beberapa waktu ini, ada keluar muncul sebuah film yang baru. Kalau teman-teman tahu Justice League, walaupun saya belum tonton semua filmnya, mungkin beberapa dari teman-teman sudah tonton, tapi saya kemarin sempatkan untuk nonton cuplikan dari film tersebut yang hanya berdurasi sekitar 3 menit. Dikisahkan beberapa tokohnya sedang melawan musuh, dan sampailah yang menarik perhatian saya, tiba-tiba di tengah perhelatan tersebut muncul Superman ya. Kita tahu Superman semua, dari namanya saja sudah super ya, orang yang super. Superman muncul dan kemudian dia seolah-olah berlaga seperti yang paling kuat, paling hebat, dan paling jago di antara semua superhero yang sedang melawan musuh mereka. Dan yang menarik waktu saya mulai pelajari tentang Superman, kita mungkin ingin menjadi seperti Superman. Kita mungkin dulu waktu masih kecil punya impian bahwa kita bisa terbang. Bagaimana kalau kita bisa kuat? Bagaimana kalau kemudian kita anti luka dan kita bisa hidup immortal gitu ya. Tapi permasalahannya waktu saya study, waktu saya pelajari, waktu saya lihat tentang kisah Superman, ternyata yang menarik adalah adanya sebuah ungkapan, bahwa ada ungkapan yang berbicara tentang Superman curse atau kutukan dari Superman. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata saya waktu pelajari ada beberapa orang yang menjadi Superman atau orang yang ditugaskan jadi aktor pemeran dari Superman justru mengalami kematian yang tragis. Nah, saya lihat yang bermula atau pertama kali itu dimulai dari seorang yang bernama George Reeves. Dia adalah aktor pertama yang membintangi Superman di televisi pada tahun 1952 sampai 1958. Saya belum lahir, tentu saja teman-teman juga belum lahir. Nah, ternyata George Reeves ini meninggal karena luka tembak pada usia 45 dan dalam keadaan yang sampai hari ini diperdebatkan. Kenapa bisa saja itu diperdebatkan? Karena apakah dia ini ditembak atau dia bunuh diri, dan pada akhirnya secara resmi orang-orang menganggap bahwa dia bunuh diri. Dan kemudian dilanjutkan dengan seorang yang bernama Christopher Reeve. Dalam kisahnya dia berperan sebagai Superman dan kemudian dia lumpuh karena kecelakaan pada waktu syuting jadi Superman, dan kemudian dia meninggal 9 tahun kemudian dalam usianya ke-52 karena gagal jantung atau jantungnya gagal. Nah, ternyata para tokoh Superman pun tidak bisa hidup immortal. Dan kalau kita tahu ada satu grup band yang berasal dari Indonesia, grup band itu bernama Superman is Dead gitu ya. Ternyata memang walaupun jadi Superman itu juga bisa mati gitu ya. Nah, dalam dunia kita yang sebenarnya bahwa tidak ada Superman, kekuatan kita terbatas, kita perlu menyadari itu. Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-26 ini ditulis oleh seorang yang bernama Asaf, dikatakan begini: sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini: my health may fail and my spirit may grow weak, but God remain the strength of my heart. He is mine forever. Artinya dia menulis bahwa kekuatanku, kesehatanku bisa aja gagal, bisa aja berkurang. Spiritku atau rohku atau semangatku bisa aja memburuk, tapi tetap Allah itu adalah kekuatanku. Kita perlu menyadari sekarang bahwa tanpa Tuhan kita nggak punya kekuatan. Tanpa Tuhan kita mungkin bisa gagal. Tanpa Tuhan kita mungkin bisa mengalami kelemahan. Walaupun bersama dengan Tuhan kita mungkin akan menikmati semua proses kesulitan,
Tapi kita punya kekuatan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh diri kita, daging kita, karena Tuhan yang beserta dengan kita. Nah, alasan yang terakhir kenapa kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, seperti kata Rasul Paulus bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku, adalah karena Tuhan menentang orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan menentang sekali orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, dari sini kita belajar bahwa janganlah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan nggak suka karena orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan kemudian muncul pribadi-pribadi yang merasa tidak butuh Tuhan, dan kemudian dia merasa bahwa dirinya mampu, dan Tuhan benci dengan itu. Sekali waktu Alkitab mengisahkan bahwa kumpulan manusia yang pertama, dia berkata, ayo kita bikin gedung yuk yang tingginya sampai ke langit. Dia ingin mendekati Tuhan, dia ingin menyamai Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bersatu dan tidak tercerai-berai. Dan kemudian Tuhan menghancurkan bahasa mereka, mengacaukan bahasa mereka, sampai pada akhirnya mereka terbengkalai. Mereka kemudian memisahkan diri dan kemudian terpecah belah. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang ingin menyamai Tuhan. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang karena mengandalkan dirinya sendiri menjadi sombong, arogan, congkak, dan tidak kemudian mengandalkan Tuhan. Tuhan suka kepada orang-orang yang bergantung sama dia. Tuhan suka kepada orang-orang yang mendekat dia, yang mengandalkan dia. Tuhan suka kepada orang-orang yang seperti itu. Rasul Paulus dalam kisahnya, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, yang tercatat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-5, dikatakan begini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tuh, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa jangan kita bergantung pada hikmat manusia. Iman kita, kepercayaan kita, jangan kita andalkan kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Nah, pesan saya buat teman-temanku di momen Paskah ini, kita memang masih hidup di muka bumi ini, kita memang masih hidup dengan daging kita, kita masih perlu punya kekuatan untuk menjalani hari demi hari. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa sampai pada satu saat kekuatan kita mungkin berkurang, tenaga kita mungkin berkurang, apa yang kita mampu, apa yang bisa kita lakukan, mungkin kepintaran kita, mungkin keuangan kita, mungkin semua yang kita miliki itu akan membuat kita gagal, frustrasi. Tapi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan terus mendapatkan kekuatan yang baru. Karena Yesus telah mati di kayu salib, menebus kita semua, maka kita ini adalah milik Dia. Hari ini kalau kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melakukan semua aktivitas, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi seperti kata Rasul Paulus, bahwa itu adalah karena Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena itu inilah hidup kita yang perlu kita bangun, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Kristus. Rasul Paulus berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Karena hidup Rasul Paulus yang lama dalam daging membawa dia kepada penyesatan, membawa dia kepada maut, membawa dia kepada dosa. Tapi kemudian dia diselamatkan karena kasih karunia. Dan dia menyadari bahwa kalau aku hidup sekarang, itu hidup karena Tuhan. Saya berdoa, kiranya teman-teman menyadari ini, bahwa kita telah diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, itu semua karena Tuhan, kasih karunia Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan sadarilah, sampai pada satu titik, kekuatan kita ada batasnya. Kekuatan kita ada batasnya. Kemampuan kita ada batasnya. Hikmat kita ada batasnya. Tapi pada Tuhan ada kekuatan yang tidak terbatas, ada damai sejahtera yang tidak terbatas. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memanjatkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Yang pertama Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan, walaupun masih secara online dan di masa pandemi ini Tuhan. Dan kami selalu bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia ya Tuhan. Berdoa untuk sekolah kami SMA Negeri 1 Purwokerto. Tuhan yang berkati kepala sekolah, Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan untuk kepala sekolah kami dalam memimpin sekolah ini ya Tuhan. Juga untuk seluruh guru dan karyawan yang mengajar kami ya Tuhan, mengajar di masa pandemi secara online. Engkau yang berkati, Engkau yang sertai para guru dalam mengajar ya Tuhan. Juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, Engkau angkat segala rasa sakitnya, Engkau sembuhkan melalui obat-obatan yang diberikan oleh dokter ya Tuhan. Juga teman-teman kami yang sedang ada masalah, Engkau yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalahnya ya Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti ibadah Paskah ini Tuhan, Engkau tetap berkati dan Engkau tetap menyertai mereka ya Tuhan. Juga untuk organisasi kami Roh Kris SMA Negeri 1 Tuhan, berkati Mas Hizkia sebagai ketua dan juga Cici Jessica sebagai wakil ya Bapak. Semua pengurus agar bisa membuat Roh Kris kami ini menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, berdoa untuk para pemimpin negara ini, Bapak Jokowi sebagai pemimpin negara ini ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan hikmat kepada para pemimpin negara ini ya Tuhan, agar bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi ya Tuhan. Khususnya untuk bupati kami, Insinyur Ahmad Hussein Tuhan, tempat di mana kami tinggal, kiranya bisa memimpin Kabupaten Banyumas ini dengan rasa takut akan Tuhan beserta wakil dan para jajarannya Tuhan. Juga Menteri Pendidikan yang merencanakan mewajibkan semua sekolah untuk mulai sekolah tatap muka yang akan dimulai pada Juli yang akan datang ya Tuhan. Berdoa untuk Ketua Satgas COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat akal budi untuk mengatur dengan baik. Juga seluruh masyarakat kiranya Tuhan memberikan kami kesadaran agar bisa ikut memerangi COVID-19 ini dengan melaksanakan anjuran pemerintah tentang 5M ya Tuhan. Proses vaksinasi yang sudah mulai berjalan Tuhan, kiranya Engkau sertai jalannya vaksinasi ini, terutama untuk para tenaga medis, dokter dan juga perawat ya Tuhan. Itulah doa-doa syafaat kami Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, siapa yang di sini mau lebih lagi muji nama Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Oke, yang di rumah bisa mungkin bangkit berdiri sebelum kita mau lompat bagi nama Tuhan. Yuk, aku ajak untuk kita lompat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu diberi kuasa. Yuk, sambil kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Selamat haleluya. Kuasa
pada hari ini, mari aku pengen ngajak teman-teman untuk menyanyikan satu buah pujian. Mari sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu ini. Mari sebelum kita menutup acara pada hari ini, mari kita menerima doa berkat dari hamba-Nya. Batas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami menyadari bahwa Paskah adalah momen di mana Engkau mati buat kami semua dan bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan kutuk, untuk kami hidup, untuk kami boleh bisa menikmati kehidupan hari ini. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk teman-teman di SMA 1, kiranya mata hati mereka terbuka bahwa kalau mereka masih hidup, itu bukan karena kemampuan mereka, tapi karena Yesus yang hidup dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menyerahkan hidupnya untuk dipakai dan diperlengkapi sebagai alat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kiranya di momen Paskah ini kami boleh menyadari bahwa kalau kami masih hidup, kami hidup untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kehidupan kami bawa di hadapan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Teman-teman terberkati dengan ibadah kita hari ini, amin. Sekian ibadah kita hari ini. Selamat hari Jumat dan selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.